Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Dwi Ananda dengan NIM 210304047 dari kelas Agribisnis 1, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ibu Fitri untuk menanyakan bagaimana sih tanggapan Ibu Fitri terhadap pembelajaran daring yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih ini. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Fitri sebagai narasumber yang akan saya wawancarai. Ibu Fitri ini profesinya sebagai salah satu guru SD yang ada di Kota Tebing Tinggi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bu, saya mau nanya-nanya mengenai tanggapan Ibu Bisa? mengenai belajar daring. Gimana tanggapan Ibu mengenai belajar daring yang udah berlangsung cukup lama ini, Bu? Kan udah 2 tahun lebih kita belajar daring. Menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Menurut Ibu, belajar daring ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, anak-anak tidak berkerumun dan tidak di dalam kelas itu tidak berkerumun, sehingga terhindar dari virus penyakit yang berbahaya. Apalagi pada saat ini virus COVID mudah terjangkit dari manusia ke manusia dengan cepat. Dan dari sisi negatifnya, anak-anak banyak yang tidak punya HP, kemudian tidak punya paket, sehingga mereka susah belajar untuk dari online, sehingga mereka terkendala dari pelajarannya, terkendala semua. Menurut Ibu, kalau kita melakukan belajar daring ini, apa ini cukup efektif, Bu, dalam menambah pengetahuan siswa-siswa Ibu? Menurut Ibu ini kurang efektif karena anak-anak kurang dapat memahami pelajaran, karena anak-anak ada yang dia bisa menangkap secara daya serapnya langsung dapat menangkap, ada yang tidak dapat menangkap, kemudian ada yang dia cuek sama pelajaran, tidak peduli, kemudian tidak ada dukungan dari orang tua untuk membantu mereka memahami pelajaran-pelajaran tersebut. Jadi sehingga pun terkendalanya di situ, kurang efektifnya. Kalau kita lihat dari siswa-siswa Ibu, menurut Ibu apa mereka itu bisa memahami materi dengan baik, Bu, kalau dilakukannya daring ini? Menurut Ibu kurang baik, karena gini ya, Nak ya, anak-anak apalagi di sekolah Ibu, anak-anaknya kurang memahami pelajaran dengan baik. Ada yang belum pandai membaca, ada yang sudah pandai membaca. Jadi mereka tidak 100% itu memahami pelajaran dengan baik. Jadi yang bagi yang kurang membaca itu masih banyak perlu bimbingan lagi, Nak. Jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ditambah lagi kendala-kendala yang ada mungkin ya, Bu, kayak yang kurang HP, kurang faktor tua. Ekonomi keluarga pun juga, dukungan dari orang tua pun seperti itu juga. Terus, Bu, perkembangan pengetahuan mereka selama belajar daring ini gimana, Bu, menurut Ibu? Apa memang bisa sesuai sama yang diharapkan sekolah, atau ya tetap di situ-situ aja? Menurut Ibu, selama pandemi ini belajar melalui daring, murid hanya dapat menyerap 60%, murid hanya dapat 60% lah yang dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kan anak-anak itu selama belajar daring ini ada yang kurang memahami, ada yang sudah memahami. Jadi mereka ada yang rajin mengumpul tugas, ada yang tidak pernah mengumpul tugas ke sekolah. Jadi gurunya pun menilainya kurang efektif, jadi lebih susah lagi gurunya untuk menilai anaknya selama belajar daring ini. Jadi kalau anak yang nggak peduli, ya udah nggak peduli mengumpul tugas. Iya, dia tidak peduli, tidak mau mengumpulkan tugas. Alasannya kalau ditanya tidak punya paket atau HP-nya rusak. Jadi terkendalanya di situ. Guru pun jadi serba salah jadinya. Kan beberapa siswa Ibu kan kurang memahami materi dengan baik. Jadi kalau mau mengerjakan tugas itu, kemungkinan mereka akan kesulitan, kan, Bu. Lalu banyak orang tua yang nggak mau mengajari anaknya, justru malah orang tua yang mengerjakan tugas anaknya langsung. Itu gimana tanggapan Ibu? Menurut Ibu itu kurang baik ya, Nak ya. Karena gini, kalau orang tuanya yang mengerjakan tugas, itu akan mengajarkan anaknya menjadi malas dan bodoh, ya. Karena mereka tidak mau berpikir mengerjakan tugas-tugas tersebut. Malah tugasnya dikerjakan orang tua. Banyak seperti itu kejadian.
Nah, nilainya waktu di sekolah, waktu belajar daring nilainya 100. Tiba tatap muka nanti nilainya tidak seperti itu. Jadi yang mengerjakan tugas-tugasnya orang tuanya. Itu contoh tidak bagus karena tidak mengajarkan anaknya untuk bekerja mandiri, tidak mengajarkan anaknya untuk belajar mandiri. Seharusnya orang tua membantu ya, Bu ya. Iya, orang tua, mengerjakan. iya. Orang tua boleh mendukung anaknya, boleh membantu anaknya, tetapi anaknya lah yang mengerjakan tugas itu. Jika ada anak-anak yang kurang paham, boleh tanya sama orang tuanya. Dan juga boleh ketanya ke gurunya langsung melalui WA kalau kurang paham. Lalu Bu, kan nggak semua siswa memiliki HP kan Bu, apalagi kan untuk siswa sekolah dasar kan sedikit yang memiliki HP. Bagaimana Bu mereka akan melakukan daring jika mereka tidak punya HP? Jadi anak-anak yang tidak punya HP, mereka boleh mengambil tugas-tugas ke sekolah. Mereka boleh mengambil tugas, tetapi dibuat di situ daftar hadir mereka, tanda tangan mereka sudah mengambil tugas, dan tanda tangan mereka sudah mengembalikan tugas. Jadi dari laporan tersebut nampak anak-anak yang tidak punya HP dan anak-anak yang punya HP. Kalau dari punya HP, dia dapat mengirimi melalui daring, online, WhatsApp. Kemudian tidak punya HP, mereka dapat mengambil tugas ke sekolah dan mengumpulkannya ke sekolah lagi. Oh, berarti tetap boleh ke sekolah asalkan mematuhi prokes kesehatan ya Bu ya? Iya, dia harus mematuhi prokes kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan apabila datang ke sekolah dan menjaga jarak. Nah, jadi itu tadi tanggapan Ibu Fitri mengenai pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir agar para siswa-siswa bisa belajar secara tatap muka lagi dengan normal. Amin.